Ledakan di SMA N72 Jakarta alami gangguan pendengaran mencapai 90%. Pelapor kasus dugaan fitnah terhadap ijazah Jokowi siang tadi mendatangi Polda Metro Jaya, ajukan permohonan penahanan Roy Suryo CS. Komandan Kompi C di Batalion Tempat Mendiang Pradalu Kinamo bertugas hari ini bersaksi dalam sidang pembuktian 4 terdakwa. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Cindy Permadi. Dan saya Dipon Rubahagia. Kita mulai Kompas Petang, saudara, dengan informasi pertama dari Bekasi, Jawa Barat. Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat mengeksekusi mantan Direktur PT ABB yang sudah berstatus terpidana dalam kasus penipuan yang telah inkrah di pengadilan. Eksekusi menarik perhatian lantaran terpidana menolak dijebloskan ke lapas Bulak Kapal. Eksekusi berlangsung alot lantaran terpidana Iwan Hartono melakukan penolakan. Dalam eksekusi ini terpidana menolak diminta masuk ke dalam mobil tahanan. Terpidana berontak dan berteriak histeris. Butuh waktu beberapa menit untuk petugas membawa terpidana ke lapas Bulak Kapal untuk menjalani hukuman penjara. Maaf ya Pak. Ya. Masuk. Masuk. Bocah. Bocah. Kaki. Kris. Masuk satu kiri. Bagi gini masuk. Pak Kris. Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Bekasi membenarkan telah melakukan eksekusi terpidana yang dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 6 bulan. Proses perkara cukup panjang lantaran terpidana sempat beberapa kali melakukan upaya hukum. Terpidana terjerat kasus proyek revitalisasi pembangunan dan pengelolaan Pasar Kranji, di mana terpidana menjadi pemenang yang diumumkan Pemkot Bekasi. Saat menjabat, terpidana diduga memberikan cek terhadap rekanannya bernilai 2,5 miliar rupiah, namun tak bisa dicairkan. Revitalisasi pasar tradisional Kranji milik pemerintah Kota Bekasi hingga saat ini mangkrak. Karena putusan pengadilan tinggi ini menguatkan putusan pengadilan negeri yang menjatuhkan terpidana adalah 2 tahun 6 bulan, maka terhadap terpidana pada hari ini kami melakukan eksekusi. Nah, tadi sempat ada perlawanan ya? Ya, sedikit perlawanan lah. Jadi belum yang bersangkutan belum mau dieksekusi lah. Tapi kan kita karena ini sudah putusan inkrah, putusannya setelah memiliki kekuatan hukum tetap, dan kami juga telah pimpinan telah menerbitkan surat perintah untuk eksekusi, maka dilaksanakan pada hari ini. ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Itu juga menjadi atensi kita untuk menguatkan proteksi pelindungan anak dari berbagai konten negatif. Sebanyak 11 korban ledakan di SMA N72 Jakarta masih dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Korban ledakan SMA N72 Jakarta mengalami gangguan pendengaran mencapai 90%.
Mayoritas pasien yang masih dirawat mengalami luka bakar dan gangguan pendengaran akibat ledakan saat sholat Jumat di Musola SMAN 72 pekan lalu. Sebagian bahkan memerlukan tindakan lebih lanjut berupa operasi. Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih menyebut korban ledakan SMAN 72 Jakarta mengalami gangguan pendengaran mencapai 90%. Gangguan pendengaran disebabkan trauma akustik akibat suara ledakan yang dahsyat. Kami juga mulai melakukan asesmen lebih mendalam. Jadi 3 hari pertama itu fokusnya adalah untuk menyelamatkan jiwa. Namun sekarang masuk ke dalam membahas masalah potensi kecacatan. Saya ingin merevisi nih karena sebelumnya dikatakan masalah gangguan pendengaran itu sekitar 75%, tapi ternyata lebih dari 90% ada gangguan pada pendengaran. Adalah karena trauma akustik ya, akibat suara yang dahsyat yang keluar dari sana. Pasca insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Jumat lalu, hingga hari ini kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung. Namun diterapkan melalui sistem pembelajaran jarak jauh atau daring. Pintu pagar SMA juga tertutup rapat dan dijaga POM TNI Angkatan Laut. Meski begitu, beberapa guru terlihat masuk ke sekolah pada pagi hari ini untuk memandu pembelajaran daring. ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Kapolda Metro Jaya mengungkap profil dari anak berkonflik dengan hukum yang melakukan peledakan di SMA Negeri 72 Jakarta sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan memiliki ketertarikan dengan konten kekerasan. Namun, Kapolda memastikan anak yang berkonflik dengan hukum itu tidak terkait dengan jaringan tertentu. ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama Densus 88 Anti Teror telah menganalisis rekaman CCTV, ponsel, serta aktivitas daring ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Polisi juga mengungkap hasil penyelidikan ledakan di SMAN 72 Jakarta berdasarkan rekaman CCTV. Polisi mengungkap pelaku memiliki motivasi dendam dan kerap mengunjungi situs yang berkonten kekerasan. Yang bersangkutan juga memiliki motivasi dendam, gitu. Dendam terhadap beberapa perlakuan terhadap yang bersangkutan. Nah, di sini dia mencoba untuk mencari, bahkan di situs website, bagaimana orang-orang itu meninggal dunia atau mengalami kecelakaan atau mengalami kekerasan secara keji maupun dengan berbagai tingkatannya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan atensi penuh soal pengawasan konten kekerasan di media sosial yang diindikasi jadi salah satu penyebab pelaku melakukan peledakan di sekolahnya. Bahwa ada konten-konten yang juga bermuatan negatif karena karena terkait dengan kasus ini adalah bermuatan kekerasan, ini tentu juga menjadi atensi kita untuk menguatkan proteksi pelindungan anak dari berbagai konten negatif, yaitu salah satunya adalah kekerasan dan tentu muatan negatif lainnya, misalnya pornografi, misalnya judi online, dan lain sebagainya. Dari kasus ini, KPAI pun menekankan pihak sekolah dan keluarga tidak boleh abai dengan kesehatan mental anak-anak. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana lanjutan proses hukum dari kasus ledakan SMAN 72 ini? Kita perbincangkan dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto. Pak Budi, selamat petang. Selamat sore, Mbak.
Pak Budi, kalau sejauh ini polisi sudah meminta keterangan anak yang berhadapan dengan hukum juga kah? Ya, terima kasih. Sampai dengan hari ini proses penyidikan ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sudah diminta beberapa keterangan saksi, baik itu anak sebagai saksi dan anak yang berhadapan dengan hukum. Tetapi kita harus melihat prioritas utama adalah bagaimana memulihkan kondisi medis dan psikis, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum. Untuk orang tua dan rekan-rekan sejawat yang dekat dengan ABH ini, sudah beberapa orang dimintain keterangan. Ini proses masih berjalan, Mbak, dari rekan-rekan penyidik. Kita masih menunggu karena memang kita harus melihat memprioritaskan kondisi kesehatan dari para saksi ini dulu. Pak Budi, tapi mungkin bisa dijelaskan juga ketika anak berkonflik dengan hukumnya ini juga ya satu masih di bawah umur, kedua juga penanganan medisnya masih jadi prioritas. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh polisi seperti apa? Ya, selain dari penanganan proses penyidikan perkara, pihak kepolisian juga harus hadir di dalam pelaksanaan pemulihan trauma terhadap ledakan bom tersebut. Baik itu dari sisi guru, dari korban, anak-anak korban lainnya, sampai dengan pihak kepolisian untuk membersihkan area ledakan. Mengingat untuk tidak menimbulkan bekas-bekas ataupun puing-puing sisa dari ledakan, ini mengakibatkan memunculkan trauma kepada anak-anak tersebut. Ini juga sudah dibersihkan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, berharap operasional belajar mengajar di minggu ini sudah berjalan normal seperti biasa. Pihak kepolisian hadir dalam pelaksanaan trauma healing mulai dari SDM, Biro SDM Polda Metro Jaya, SDM Mabes Polri bekerja sama dengan HIMSI dan seluruh komunitas, termasuk melibatkan KPAI dan beberapa komponen di dalam proses pelaksanaan trauma healing dan proses penyidikan. Pak Budi, dengan anak yang berkonflik dengan hukum ini juga masih ditangani secara intensif secara medis. Untuk memastikan motifnya itu seperti apa? Sudah bisa disimpulkan secara pasti? Ya, kemarin sudah saat rilis Bapak Kapolda menyampaikan secara paripurna ya, secara runtun dan komprehensif, termasuk Densus 88 menyampaikan tentang motif. Yang pertama kami menegaskan kejadian ini tidak terkait tentang jaringan teror. Itu kita tekankan untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat agar tidak simpang siur. Yang kedua, motif ini terbawa dari persoalan pribadi, murni dari pribadi yang bersangkutan. Nah, ini juga masih proses pendalaman, mengingat kondisi anak berkonflik dengan hukum ini juga dalam proses pemulihan karena baru selesai melaksanakan operasi, termasuk luka-luka yang masih dialami, ini juga kita fokus untuk pemulihan. Jadi kita masih mohon waktu, rekan-rekan penyidik masih bekerja secara maraton, baik itu dari sisi kedokteran termasuk dari rekan-rekan penyidik. Pak Budi, kalau untuk menjawab kekhawatiran ketika mereka nanti siswa di SMAN 72 kembali melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah, dikhawatirkan ada ketakutan soal keamanan, itu apakah polisi juga dengan sekolah ada koordinasi? Pastinya Mbak, polisi dengan pihak sekolah, dinas pendidikan, seluruh komponen dan elemen yang terkait untuk sama-sama memonitor, memantau dan mengawal proses belajar mengajar ini dapat berjalan normal. Pada saat rilis, Bapak Kapolda Metro Jaya sudah menyampaikan bahwa situasi pasca ledakan sudah aman dan terkendali. Artinya, pihak kepolisian juga hadir pada saat nanti akan proses belajar mengajar melalui offline apabila sekolah sudah dibuka. Saat ini pembelajaran juga dilaksanakan melalui daring. Tapi maksudnya secara detail bentuk kehadiran dan pengawalan ketika sudah offline lagi itu seperti apa Pak? Pengamanan, ada berapa personil yang diterjunkan? Ya, artinya juga tidak menimbulkan rasa takut, rasa khawatir ataupun mencekam ya. Ini juga harus kita cerna secara bersama-sama. Semua komponen itu hadir untuk menyelesaikan persoalan pasca ledakan. Bukan berarti dengan menunjukkan personil kehadiran, personil beberapa orang terlihat di depan,
itu juga menimbulkan rasa aman, tapi itu juga harus kita sama-sama kaji. Mungkin kita juga selalu akan berkomunikasi dengan para guru untuk bisa, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, himbauan bagi ruang lingkup sekolah, bagaimana ada rasa kepedulian dari teman-teman terdekat, dari para guru melihat murid-muridnya yang butuh pendampingan. Ini juga menjadi suatu perhatian bagi kita semua. Pak Budi, kalau untuk merangkai konstruksi perkaranya sendiri dari polisi akan memeriksa ahli siapa saja? Ya, nanti akan melibatkan pasti terkait tentang perlindungan anak. Proses terhadap penanganan perkara anak melibatkan Bapas. Kita juga akan minta KPAI bersama-sama memonitor, mengawal perkara ini. Nanti ada P3PA terhadap UPTD yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI. Kita akan melibatkan semua komponen terkait tentang penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Pak Budi, kemarin kan juga sempat disebutkan kalau anak berkonflik dengan hukum ini terpapar konten dari media sosial. Nah, ini apakah akan mengarah kepada pengembangan, termasuk ia ada di grup mana saja, siapa saja yang ada di sana, sejauh mana nantinya penyelidikan lagi? Ya, terima kasih Mbak. Ini pasti selalu akan didalami, termasuk terhadap situs, terhadap konten mana yang digunakan menjadi pusat edukasi si anak. Ini kami masih mendalami. Kami juga akan berkomunikasi dengan pihak Komdiji, pihak-pihak yang berkompeten untuk sama-sama kita duduk bersama agar bisa memitigasi terhadap konten yang dilarang bagi anak-anak, apalagi itu mengakibatkan memicu trigger menjadi suatu upaya, suatu langkah tindakan kekerasan. Tapi pengembangannya untuk ke konten-konten yang sangat mungkin membuat anak-anak lain terpapar, itu nanti akan seperti apa juga Pak? Apakah sudah ada pemeriksaan lanjutan? Sudah di-profiling juga orang-orang yang ada di grup itu atau konten tersebut? Ya, ini masih didalami dari pihak Direktorat Siber Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Densus 88 terkait tentang kita mendapatkan beberapa device. Ini juga akan dilakukan digital forensik. Kami masih menunggu hasil digital forensik yang dimiliki oleh anak berkonflik dengan hukum. Dari hasil digital forensik tersebut, baru pihak penyidik ataupun pihak kepolisian baru bisa mengambil langkah selanjutnya dari mana asal sumber berita ataupun situs yang dapat memberikan edukasi kepada ABH tadi. Oke, untuk melengkapi tadi berkas perkara juga Pak, artinya paling dekat rencana akan siapa yang akan diminta keterangan Pak? Yang pasti kan kalau dari terkait tentang info situs, pasti kita akan mulai saksi ahli dari Undang-Undang ITE ataupun Komdiji ya. Kita juga akan mendalami tentang saksi-saksi terhadap yang berkompeten terhadap anak, masih ahli pidana. Ini akan juga kita libatkan semua, Mbak. Kalau untuk kasusnya Pak, saksi selain ahli, saksi yang juga akan dipanggil dalam waktu dekat siapa lagi? Yang pasti adalah orang-orang yang berada di sekitar kejadian peristiwa ledakan. Baik itu adalah kerabat, teman-teman sekolah, guru, orang yang bisa menyaksikan langsung. Begitu juga kami akan memeriksa saksi ahli dari Puslapfor dan Jibom. Mengingat bahan ledakan ini berasal dari apa, bagaimana sistem perakitan dan lain-lain, ini akan dijelaskan oleh mereka-mereka yang expert di bidangnya. Termasuk juga keluarga dari anak berkonflik dengan hukum ya Pak berarti? Ya, betul Mbak. Oke, baik. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Ya. Sehat selalu Pak. Sama-sama Mbak. Saudara, pelapor kasus dugaan fitnah terhadap ijazah Jokowi siang tadi mendatangi Polda Metro Jaya ajukan permohonan penahanan Roy Suryo CS. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kompas Petang kami lanjutkan saudara. 3 mobil yang tengah terparkir terbakar di Jalan Karanganyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. 1 orang terluka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Gulkarmat Jakarta Pusat berupaya memadamkan api yang membakar 3 unit mobil di area parkir. 25 personil dikerahkan ke lokasi kejadian mengantisipasi api menjalar ke mobil lainnya. Penyebab kebakaran masih diselidiki namun dicurigai kebakaran dipicu dari mobil yang menyimpan tabung gas 3 kg di bagasi.
Dari dalam mobil ini terlihat ada tabung gas, Pak. Itu penyebabnya atau gimana, Pak? Nah, itu nanti dari pihak yang berwenang nanti akan ada penyelidikan lebih lanjut. Nanti ada yang luka-luka ada di rumah sakit Lion Air ya. Ada berapa orang, Pak? Ada 1 orang. Oh, untuk unit yang diturunkan, Pak? Unit armadanya ada 7 unit, Pak. Seorang pekerja taman air mancur di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu siang ditemukan meninggal dunia. Korban diduga tersetrum saat akan memompa genangan air. Istri dan anak korban yang datang ke lokasi tak kuasa menahan tangis saat melihat kondisi korban. Jenazah pertama kali ditemukan rekan korban saat memeriksa paralon pembuangan air. Melihat pintu area bak kontrol terbuka, rekan korban memanggilnya. Namun tak ada jawaban hingga menemukan korban sudah tak sadarkan diri. Jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Ayo keluarga aja ikut. Itu saya noleh ke bawah bangkar, lihat teman sudah terkapar dan geletak. Spontan saya langsung panggil petugas brimob yang ada di seberang, bawa brimob yang ada di seberang. Teriak minta tolong Pak. Itu. Nah ini dugaannya apa Pak? Setrum atau? Setrum. Kita ke sorotan lain, Saudara. Pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap ijazah Jokowi, Pradi Bersatu, siang tadi mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka meminta penyidik segera menahan dan menyita alat bukti dari tersangka Roy Suryo CS. Selain mendorong soal penahanan dalam diskusi dengan penyidik, Pradi Bersatu juga meminta agar penyidik menyita semua alat bukti digital, termasuk buku Jokowi's White Paper, yang diduga digunakan dalam penyebaran informasi menyesatkan tentang ijazah Jokowi. Sebelumnya diketahui Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus fitnah atas ijazah Jokowi. Penyidik juga menguatkan temuan ijazah sarjana milik Joko Widodo adalah asli berdasarkan hasil puslapor Mabes Polri dan dokumen dari Universitas Gadjah Mada. Ini dulu Bang. Bahwa Bang besok kalau diperiksa apakah ditahan atau enggak nih? Terus saya bertanya kepada penyidik, saya boleh bermohon nggak? Boleh Bang. Apa itu permohonannya? Permohonan secara lisannya bisa nggak sih dilakukan penahanan gitu? Ya sah-sah saja Bang kalau untuk permohonan penahanan dan lain-lain sebagainya. Yang penting satu hal, kata penyidik sambil bergurau, bercanda, mengatakan yang penting satu hal, jangan permohonan untuk dilakukan pembunuhan. Sementara itu jelang pemanggilan perdananya sebagai tersangka, Roy Suryo tegaskan ia tidak pernah mengedit ijazah Jokowi. Roy mengklaim ijazah yang ia teliti sudah dikonfirmasi keasliannya oleh KPU. Mantan Menpora ini juga kembali menegaskan jika ijazah Jokowi adalah palsu. Pencemaran nama baik, silakan saja kita bertarung pengadilan. Ada yang namanya edit dan bahkan ijazah yang kami teliti sudah dikonfirmasi oleh KPU ada 5 tempat sama dengan ini. Jadi mana yang diedit? Tidak ada. Dan sekali lagi 99,9% ijazah ini palsu. Sudah clear banget ya. Saudara, kecelakaan maut terjadi di jalur utama Pantura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Truk pengangkut kayu menabrak truk box pembawa obat dan alat kesehatan. Akibatnya supir truk meninggal di lokasi kejadian. Truk box yang mengangkut obat dan alat kesehatan sebanyak 4 ton melaju dari arah Cikarang menuju Yogyakarta. Tepat diputar balik ditabrak truk pengangkut kayu. Truk box masuk ke jalur lawan arah, terguling dan menutupi sebagian badan jalan. Sopir truk box selamat, sementara sopir truk kuning pengangkut kayu meninggal di lokasi. Petugas dan warga sekitar langsung melakukan evakuasi korban ke rumah sakit.
Polisi juga langsung melakukan olah kejadian perkara untuk memastikan penyebab kejadian. Arjawinangun ke Palimanan terjadi menabrak bagian belakang kendaraan truk box yang akan memutar arah atau akan menyeberang atau belok ke arah kanan, sehingga kendaraan light truck itu oleng ke kiri dan ke areal pesawahan ya atau tanah kosong, terjatuh di situ yang menyebabkan pengemudinya meninggal dunia, sedangkan untuk truk box terguling di badan jalan. Saudara, polisi mengungkap hasil identifikasi sementara jenazah yang ditemukan di pinggir tol Jagorawi, Bogor, Jawa Barat. Korban berprofesi sebagai sopir taksi online dan barang berharga milik korban hilang. Ya, orang dibuang. Polisi masih memburu pelaku pembunuhan sopir taksi online yang jenazahnya ditemukan di pinggir tol Jagorawi. Saat ditemukan, korban diduga mengalami kekerasan dan barang berharga milik korban raib dibawa pelaku. Hingga kini pihak kepolisian sektor Citerep dibantu Satreskrim Polres Bogor masih memburu pelaku. Yang sementara diperoleh keterangan bahwa memang terdapat satu dugaan tindak pidana di sana, dan sekarang tim dari kami sedang mengembangkan dan menyelidiki identitas korban. Sejauh ini sementara diperoleh adalah saudara U, usia 57 tahun dan profesi karyawan swasta. Ya, orang dibuang. Orang Arab. Jenazah korban ditemukan di pinggir jalan tol Jagorawi kilometer 30 mengenakan kaos lengan pendek dan celana panjang berwarna hitam pada Senin lalu. Jenazah korban ditemukan dalam kondisi terikat lakban. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban teridentifikasi bernama Ujang, warga Kota Depok. Pinggir jalan tol tersebut ada ditemukan sosok jenazah laki-laki. Setelah kami tiba di TKP dan kami melaksanakan olah TKP, kemudian jenazah tersebut kami bawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Jenazah tersebut adalah warga dari Katik Depok. Sementara itu, kriminolog Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto menjelaskan, kondisi korban terikat mengindikasikan kekerasan dan diduga ada keterlibatan orang dekat korban. Kondisi dari korban ini mengindikasikan terjadinya salah satu bentuk kekerasan. Kekerasan yang memang apakah memang luapan dalam konteks emosional yang bersifat asmara atau memang ini salah satu bentuk dari kekerasan atas dasar spontanitas, atau kemudian adanya muncul korban seperti ini mengindikasikan intimate violence partnership di sana. Jadi ada keterlibatan dari orang-orang terdekat yang kemudian memanifestasikan rasa kekesalannya, rasa emosionalnya kepada diri korban dan tidak hanya itu, kemudian menjadikan korban tidak berdaya untuk dapat melakukan perlawanan. Orang dibuang. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan termasuk memintai keterangan dari istri korban. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda saudara, Komandan Kompi C di Batalion Tempat Mendiang Prada Lukinamo bertugas hari ini bersaksi dalam sidang pembuktian 4 terdakwa. Saudara, Komandan Kompi C di Batalion Tempat Mendiang Prada Lukinamo bertugas hari ini bersaksi dalam sidang pembuktian 4 terdakwa. Letu Rahmat jadi saksi ke-12 untuk 4 terdakwa, yakni Pratu Ahmad Ahda, Pratu Emiliano de Araujo, Pratu Petrus Nong Briansemi, dan Pratu Aprianto Rede Raja. Keempat terdakwa tersebut diduga menganiaya Prada Luki hingga berujung kematian. Mereka diancam hukuman 9 tahun penjara. Di awal kesaksiannya, Letu Rahmat mengaku melihat terdakwa Pratu Alan menganiaya Prada Luki dan Richard. Keesokan harinya, saksi melihat banyak luka bekas penganiayaan di bagian punggung almarhum Prada Luki. Waktu saksi datang ke ruang staf Intel, masuk,
Siap, kami langsung masuk. Kami suruh langsung keluar semua. Oh, saksi masuk. Ada siapa saja di dalam? Siap, di situ ada Letnan Faisal, ada Letnan Lukman, ada Pratu Alan. Terus? Siap, di situ sama mohon izin almarhum dengan Prada Richard. Begitu saksi masuk, apa yang saksi lihat di dalam ini? Sedang ngapain mereka? Siap, waktu itu dicambuk sama Pratu Alan, kami langsung suruh panggil Pratu Alan. Kami suruh langsung, tidak ada lagi yang kumpul-kumpul di sini, pulang semua. Tidak ada yang pemukulan. Waktu datang ke ke rumah jaga tadi, jam 9, keadaannya seperti apa itu yang almarhum sama Richard ini? Siap, waktu itu kami untuk keadaannya kami langsung tanyakan bagaimana. Kami cek kode fisiknya. Waktu itu kami langsung, karena kami lihat, langsung kami panggil Letda Erman. Enggak, itu hari lihat fisik ya kan? Siap, lihat fisik. Gimana kondisinya? Waktu itu luka-luka. Dua-duanya? Siap, betul. Di mana luka-luka yang ada saksi lihat? Di punggung. Kami suruh angkat baju, kami cek. Sudah itu kami panggil Danton Kes, Letda Erman. Banyak enggak lukanya? Siap, banyak. Banyak ya? Siap. Sementara itu di tengah jalannya sidang Ibunda Prada Luki Namo tak kuasa menahan tangis saat mendengar kesaksian Komandan Kompi C di batalion tempat putranya bertugas. Sang ibu mengaku tak sanggup membayangkan kondisi anaknya sampai akhirnya mengembuskan napas terakhir di RSUD Airamo, Nagakeo. Ibu Prada Luki pun meminta Komandan Batalion serta Dokter Perwira di Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere Nagakeo bersaksi di muka sidang. Itu dia datang memperkenalkan diri sebagai dokter batalion. Apa yang waktu awal-awal dijelaskan dokter Bambang Kemang? Dia hanya perkenalkan diri, terus habis itu dia kebanyakannya komunikasi kayaknya lewat HP dengan komandan. Pada sidang yang berlangsung hari ini, Bunda almarhum Prada Luki tak kuat mendengar kesaksian Letu Rahmat perihal penyiksaan yang dialami putranya. Sudah ada jurnalis Kompas TV nih, Putu Trisnanda, yang mengikuti jalannya persidangan hari ini. Putu, selamat petang. Putu, bisa Anda gambarkan kembali bagaimana kesaksian dari Danki Yonif Wakangamere, Letu Rahmat, yang kemudian membuat Ibunda Prada Luki menangis? Ya, selamat petang Dipo dan juga saudara. Tentu saja ini berkaitan dengan kondisi dan juga kekerasan yang dialami oleh sang putra, yakni mendiang Prada Luki Namo, di mana tadi dari keterangannya, kalau kita tarik ke belakang begitu ya secara kronologis, pada saat periode penyiksaan itu terjadi di akhir Juli sampai dengan di awal Agustus, sampai akhirnya Prada Luki Namo ini dinyatakan meninggal dunia, ini memang ada beberapa hal yang disaksikan secara langsung begitu oleh saksi, diantaranya sempat mendengar suara rintihan, jeritan, minta ampun begitu ya dari Prada Luki Namo. Kemudian juga melihat ada aksi kekerasan yang dilakukan oleh Pratu Alan kepada mendiang. Kemudian juga tadi sempat disampaikan bagaimana kondisi dari Prada Luki Namo pada saat berada di ICU, sudah menggunakan ventilator. Tentu bagi seorang ibu itu bukan hal yang mudah, Dipo dan juga saudara. Sehingga tadi ketika sidang berjalan kurang lebih selama 1 jam, di tengah-tengah sidang akhirnya Ibunda dari Prada Luki Namo ini memutuskan untuk keluar dari ruang sidang dan juga berhenti untuk mendengarkan keterangan saksi begitu. Karena kalau kita lihat ini memang merupakan saksi ke-12 di mana dari total berkas yang dimasukkan begitu ya oleh auditor militer kepada majelis hakim, diserahkan kepada majelis hakim, ini ada 12 keterangan saksi ditambah 2 keterangan tambahan, yaitu dari dokter dan dari anggota TNI, kemudian juga dari perwira tempat Luki ini berdinas, kemudian juga dari keterangan dokter. Tentu saja ini bukan hal yang mudah begitu bagi Ibunda dari Prada Luki Namo, sehingga akhirnya keluar dari ruang sidang menangis. Dan tadi satu hal yang disampaikan kepada kami Dipo dan juga saudara jurnalis Kompas TV, memang meskipun ini hal yang tidak mudah begitu untuk didengarkan kembali, tapi harapan dari Ibunda Prada Luki Namo itu hanya satu, bahwa terdakwa yang kemudian sudah berkali-kali disebutkan di dalam ruang sidang begitu ya, namanya disebut, perilaku kekerasan yang juga disebut oleh para saksi, ini bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.
Kemudian juga ada beberapa saksi tambahan yang diharapkan ini dihadirkan juga ke muka sidang oleh keluarga dari Prada Lukinamo, khususnya oleh ibunda, yakni Komandan Batalion sebagai pimpinan tertinggi yang seharusnya mengawasi dan juga bisa menghentikan aksi kekerasan yang terjadi pada Prada Lukinamo, dan juga dokter di batalion yang memiliki jabatan perwira begitu, sehingga harapannya karena mengetahui dari Prada Lukinamo ini mendapatkan perawatan awal di batalion, kemudian dirawat inap di RSUD Air Ramo Nagekeo sampai dengan masuk ke ICU, ini selalu mengikuti bagaimana prosesnya. Jadi harapannya ketika mengikuti seluruh proses tersebut, maka dokter ini bisa memberikan keterangan apa sebenarnya luka yang dialami oleh Prada Lukinamo. Karena ini akan berkaitan dengan unsur pasal yang didakwakan begitu ya kepada para terdakwa, di mana ada 3 unsur yang paling penting sebetulnya di Polda juga saudara, ya ini ada kekerasan atau penyiksaan dilakukan oleh anggota militer dan berujung pada kematian. Kalau kita lihat bagaimana keterangan dari dokter sudah disampaikan begitu ya dari beberapa sidang di pekan lalu, bahwa memang utamanya kematian Prada Luki ini disebabkan oleh infeksi, kemudian gagal ginjal dan kerusakan fungsi limpa yang dipengaruhi oleh infeksi dari luka-luka di sekujur tubuh Luki. Jadi yang diharapkan keterangan dari dokter yang dijadikan saksi tambahan ini bisa menguatkan keterangan-keterangan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh 12 saksi dan juga 2 dokter yang dihadirkan ke muka sidang. Dipo. Kita nantikan hadirnya keadilan untuk keluarga almarhum Prada Luki. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Niputu Tisnanda. Selamat bertugas kembali. Kita ke kasus lainnya. Pasca meninggalnya Prada Herul secara tidak wajar, Danyon Arhanud 4AAY, Letkol Arhanud Andika, dicopot dari jabatannya. Selain itu, Pomdam juga menetapkan 3 prajurit lainnya sebagai tersangka atas kematian Prada Herul. Kapendam 14 Hasanuddin Kolonel Kavaleri Budi Wirman menegaskan TNI AD tidak menoleransi adanya kekerasan, sehingga Pomdam menjatuhkan hukuman berupa pencopotan kepada Komandan Batalion Arhanud 4 AAY, Letkol Andika Putra Yuniston. Batalion Arhanud 4 AAY merupakan kesatuan Prada Herul bertugas. Pihak TNI AD, dalam hal ini pimpinan kita, bersikap tegas tidak akan mentolerir lagi kejadian-kejadian seperti ini. Salah satu contoh nyatanya yaitu Danyon Arhanud sudah dicopot, ya, tinggal nunggu proses pelaksanaan serah terimanya. Sementara itu, 3 anggota TNI yang diperiksa sebagai saksi atas meninggalnya Prada Herul, yakni Prada AG, Prada WE, dan Prada FL, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Pomdam 14 Hasanuddin. Pihak Pomdam masih mendalami peran ketiganya dan melengkapi bukti-bukti. Untuk kasus kejadian yang di Arhanud, itu sekarang 3 orang yang kemarin masih saksi, sekarang sudah naik statusnya menjadi tersangka. Sekarang masih didalami oleh Pomdam sambil melengkapi bukti-bukti. Untuk peran ketiga orang ini, saya belum dapat menyampaikan karena masih dalam proses penyiaran oleh POM. Presiden Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Keduanya mengumumkan perjanjian bilateral baru antara Indonesia dan Australia di bidang pertahanan dan keamanan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Presiden Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di kediaman resmi PM Australia di Sydney. Ini jadi kunjungan balasan Presiden Prabowo usai kunjungan Albanese ke Jakarta pertengahan Mei lalu. Kedatangan Presiden Prabowo di Kirribilli House disambut hangat Perdana Menteri Albanese yang didampingi Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong. Presiden Prabowo menandatangani buku tamu kenegaraan. Setelah prosesi penyambutan, kedua pemimpin negara melakukan pertemuan 4 mata yang berlangsung tertutup. Kunjungan Presiden Prabowo ke Kirribilli House mencerminkan komitmen Indonesia terus membangun hubungan luar negeri yang berorientasi pada kemitraan sejajar dan saling menguntungkan. Usai pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan PM Albanese mengumumkan perjanjian bilateral baru antara Indonesia dan Australia di bidang pertahanan dan keamanan.
Prabowo dan Albanisi menjelaskan, Indonesia dan Australia telah menyepakati poin-poin substantif dalam perundingan perjanjian baru bidang keamanan dan pertahanan. The Indonesian culture, we have a saying, when we face an emergency, it is our neighbor that will help us. Maybe our relatives will remain far away, but our neighbors are the closest, and only good neighbors will help each other. I think that concludes my remarks. This treaty will commit Australia and Indonesia to consult at a leader and ministerial level on a regular basis on matters of security, to identify and undertake mutually beneficial security activities, and if either or both countries' security is threatened, to consult and consider what measures may be taken, either individually or jointly, to deal with those threats. Kita ke berita lain, saudara. Perjalanan Garuda Muda untuk melaju ke babak 32 besar Piala Dunia U17 harus berakhir. Namun kiprah anak asuh Nova Arianto ini mampu meraih kemenangan pertama di ajang Piala Dunia U17. Timnas U17 Indonesia gagal lolos ke babak 32 besar Piala Dunia. Anak asuh Nova Arianto hanya menempati posisi 10 klasemen 3 besar terbaik. Hasil ini menjadi kemenangan bersejarah untuk Timnas U17 yang mampu meraih kemenangan pertama pada ajang Piala Dunia U17. Ucap Erick Thohir melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Pelatih Timnas U17 Nova Arianto meminta maaf usai gagal bawa timnya lolos babak grup. Namun Nova meminta pemainnya untuk terus berkembang karena masih dalam usia belia. Saya ingin menyampaikan minta maaf karena perjalanan kami hanya bisa sampai di fase grup Piala Dunia U17. Dan semoga harapannya ke depan, semua pemain bisa berproses dengan baik melalui Piala Dunia U17. Jangan pernah berhenti sampai di sini, boys. Perjalanan kalian masih panjang dan ambil semua pengalaman selama kalian tampil di Piala Dunia. Karena pastinya kalian akan naik kelas, tulis Nova di akun Instagramnya. Kompas Petang akan kembali dengan informasi kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta mengejutkan banyak pihak. Benarkah deteksi dini soal tindakan dan masalah yang dialami siswa belum sepenuhnya berjalan? Pembahasannya usai jeda. ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Itu juga menjadi atensi kita untuk menguatkan proteksi pelindungan anak dari berbagai konten negatif. Saudara, sebanyak 11 korban ledakan di SMAN 72 Jakarta masih dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Korban ledakan SMAN 72 Jakarta mengalami gangguan pendengaran mencapai 90%. Mayoritas pasien yang masih dirawat mengalami luka bakar dan gangguan pendengaran akibat ledakan saat sholat Jumat di musola SMAN 72 pekan lalu. Sebagian bahkan memerlukan tindakan lebih lanjut berupa operasi. Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih menyebut korban ledakan SMAN 72 Jakarta mengalami gangguan pendengaran mencapai 90%. Gangguan pendengaran disebabkan trauma akustik akibat suara ledakan yang dahsyat. Kami juga mulai melakukan asesmen lebih mendalam. Jadi 3 hari pertama itu fokusnya adalah untuk menyelamatkan jiwa. Namun sekarang masuk ke dalam membahas masalah potensi kecacatan. Saya ingin merevisi nih, karena sebelumnya dikatakan masalah gangguan pendengaran itu sekitar 75%, tapi ternyata lebih dari 90% ada gangguan pada pendengaran. Adalah karena trauma akustik ya, akibat suara yang dahsyat yang keluar dari sana. Sementara itu di Rumah Sakit Yarsi ada 11 orang korban ledakan di SMAN 72 Jakarta yang masih menjalani
perawatan lebih lanjut. 4 korban diantaranya mengalami kerusakan membran telinga dan kemungkinan akan dilakukan operasi tim dokter rumah sakit Yarsi. Ada 4 siswa yang mengalami tuli mendadak tanpa kerusakan membran telinga, itu masuk ke hiperbarik untuk mendapatkan terapi oksigen bertekanan tinggi. Ini juga diharapkan bisa mempercepat proses perbaikan dan memberikan efek terapi yang optimal dari perawatan yang sudah diberikan oleh teman-teman dokter yang ada di rumah sakit Yarsi. Ya, jadi yang dirawat sekarang itu masih ada 11. Sementara itu, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, memberikan tanggapannya soal peristiwa ledakan di SMA N72 Jakarta. Ia mengatakan proses hukum harus tetap tegas, tetapi kepentingan bagi anak tak boleh ditinggalkan. Saat ini anak sangat rentan dengan konten kekerasan di media sosial. Selalu mengawal agar seluruh proses terhadap anak berhadapan dengan hukum berjalan ramah anak dan sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, ini memang masih dalam penyidikan kepolisian, jadi kita tidak tahu anak ini sebenarnya bermasalah apa dan diduga kesepian dan mungkin tidak adanya komunikasi dengan lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekolah. Tapi hak-hak dasar seperti pendampingan psikolog, pekerja sosial, paralegal, pemisahan dari orang dewasa, serta kerahasiaan identitas pasti harus terpenuhi. Tantangan terbesar datang dari paparan konten ekstrim di ruang digital yang bergerak sangat cepat. Kita tidak pernah bisa melarang, tapi kita bisa membatasi. Karena mau nggak mau, zaman anak sekarang itu berbeda dengan zaman dulu. Mau nggak mau, zaman digital melekat kepada mereka. Tugas kita bukan menakut-takuti atau memutus akses gawai secara total, tapi jangan mudah dimanipulasi. Ledakan yang terjadi di SMA N72 Jakarta memunculkan pertanyaan bagaimana menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman bagi para siswanya. Kami akan membahasnya bersama pemerhati anak dan pendidikan Retno Listiarti, Komisioner KPI Kawian dan juga kriminolog FISIP Universitas Indonesia, sekaligus Dewan Pakar Apsifor, Profesor Adrianus Meliala. Bapak Ibu, selamat petang semua. Selamat petang. Selamat petang, Mas Tipo. Baik, saya ingin ke... Selamat petang. Baik, saya ingin ke Pak Kawian terlebih dahulu. Pak Kawian, bahwa tadi sebelumnya pihak dari RSI Cempaka Putih menyebut bahwa ada korban yang kemudian mengalami gangguan pendengaran 90%. Apakah KPAI memiliki informasi pasti jumlahnya berapa korban, Pak? Kalau jumlah tentu saja kita serahkan ke pihak rumah sakit ya dan juga kepolisian itu. Yang pasti ketika kami ke sana bahwa anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran hal itu sangat dirasakan, mereka sangat mengganggu dalam berkomunikasi walaupun dalam beberapa hari ini sudah agak menurun gangguannya. Jadi sekali lagi kita doakan supaya anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran juga menderita luka fisik, luka bakar dan sebagainya berangsur-angsur segera pulih. Kami ketika ke sana juga menyemangati anak-anak supaya menghadapi masalah itu dengan hati gitu, kemudian juga supaya mereka cepat pulih begitu. Baik, tentu pemulihan korban ini menjadi fokus kita bersama, Pak Kawian. Tapi saya ingin tanyakan dulu bahwa kemarin Polda Metro Jaya juga sudah melakukan rilis, Pak, terkait dengan apa yang sesungguhnya terjadi terkait ledakan di SMA N72 Jakarta. Kalau menurut KPAI, apa sesungguhnya pemicu anak yang berkonflik dengan hukum ini akhirnya melakukan aktivitas ataupun keputusan ekstrim itu untuk kemudian meledakkan sesuatu di dalam sekolah? Ya, sekali lagi kalau soal motivasi ya, mengapa anak terduga pelaku melakukan hal itu, sekali lagi kita tunggu hasil akhir dari investigasi dan penyelidikan. Tetapi dari informasi yang kita dapat dari kepolisian ketika Polda Metro Jaya menggelar press conference kemarin, kita mendapatkan informasi bahwa anak terduga mendapatkan pengaruh yang luar biasa dari paparan media sosial. Banyak konten-konten negatif dan konten-konten berbahaya yang kemudian hal itu mempengaruhi perilaku mereka. Seperti kita tahu bahwa anak-anak cenderung untuk meniru apa yang dia lihat,
apa yang dia tonton dan apa yang dia dengar. Dan kalau kita lihat bahwa anak itu kan punya kemampuan yang menurut ukuran anak itu luar biasa. Bisa merakit bom, bisa meledakkannya, bisa mengatur sistem dengan remote, itu kan luar biasa. Dan itu saya kira pengetahuan itu diperoleh dengan waktu yang cukup lama melalui media sosial, melalui konten-konten digital yang menurut saya juga menduga bahwa anak tersebut itu tidak ada pengawasan ya. Orang tua pasti tidak mengawasi. Kalau mengawasi secara efektif pasti orang tua akan tahu ya. Dan anak tersebut juga akan berkomunikasi sehingga orang tua bisa tahu kalau anak tersebut punya rencana yang membahayakan, pasti orang tua akan meluruskan. Kalau orang tua misalnya tidak mampu meluruskan, orang tua bisa komunikasi dengan sekolah supaya sekolah bisa melakukan pendekatan dengan anak sehingga hal seperti itu tidak terjadi. Oke, saya ingin tanya ke Bu Retno bahwa betul polisi telah menyebutkan ada paparan konten di media sosial, tapi ada satu elemen juga yang tidak bisa dilepaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum ini juga merasa sendiri. Bahkan ada dendam yang kemudian dirasakan oleh ABH. Apa yang Anda maknai dari hal ini, Bu Retno? Ya, pertama anak ini kita semua harus ngelihat anak ini juga sebagai korban ya. Korban pada satu sistem di mana di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Di mana di lingkungan keluarga dia merasa kesepian itu berarti kehadiran orang tuanya di situ ada tapi tidak punya peran. Jadi misalnya ayahnya ada walaupun ibunya juga TKW ya, tapi ayahnya ada dan walaupun orang tua tunggal, itu banyak sekali orang tua tunggal juga mampu membangun komunikasi dengan anaknya. Ini enggak. Jadi orang tua pun tidak mampu mendeteksi padahal semuanya dibuat di rumah. Dan bagaimana dia kemudian membeli senjata mainan, kemudian melakukan perakitan dan juga menggambar. Anak ini tuh suka menggambar dan jago menggambar. Gambar-gambar dia yang terakhir itu adalah gambar-gambar yang memang menunjukkan penuh kekerasan. Padahal sebelumnya enggak. Lalu tanda-tanda seperti anaknya pendiam, kemudian juga misalnya korban bully, selama ini misalnya itu juga seharusnya bisa dideteksi oleh orang tua. Itu yang pertama. Jadi anak ini adalah korban di mana dia memang juga merasa terabaikan. Yang kedua, sekolah. Kemungkinan besar kasus-kasus bullying ini juga terjadi pada lingkungan sekolah kan. Nah ini kegagalan sekolah juga mendeteksi itu. Jadi harusnya sekolah melalui Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan harus membangun sekolah aman dengan membangun sistem. Salah satunya adalah membuka kanal pengaduan. Kalau anak ini dibully tapi dia tidak pernah mengadu, berarti dia merasa nggak aman kalau ngadu. Atau malah nggak ada kanal pengaduan di sekolah. Ketika kanal pengaduan nggak ada padahal diperintahkan oleh Permendikbudristek 46, dan itu kanal pengaduan itu bisa bentuknya tidak harus ruangan. Bahkan kalau bisa jangan ruangan, tapi adalah daring. Nah, berarti anak ini tidak tahu harus kemana kan? Lalu yang kedua adalah harusnya sekolah juga memiliki sistem pencegahan seperti mensosialisasi anti bullying, membangun juga guru-guru yang kemudian memiliki kemampuan untuk melakukan penanganan kasus. Nah, nampaknya ini enggak, sehingga anak-anak korban itu seringkali enggak berani dan enggak mau ngelapor karena dia enggak yakin bisa selesai atau dia enggak yakin dia terlindungi gitu. Padahal prinsip Permendikbudristek 46 misalnya penyelesaian dengan konfrontasi yang selama ini dilakukan, ngumpulin pelaku, korban, saksi, itu udah nggak boleh dilakuin. Karena ketika dikumpulkan, yang ada adalah tekanan terhadap korban lebih kuat, para saksi juga nggak berani bersaksi yang sebenarnya, para pelaku makin meningkatkan kekerasannya, hanya lebih hati-hati aja. Nah, ini berarti sistem yang tadi sekolah aman, sebagaimana perintah di Permendikbudristek 46 nggak bisa dilaksanakan. Jadi harusnya tim PPK itu dia nggak ada laporan pun, tapi dia mendengar ada atau melihat indikasi-indikasi itu, dia harus ngelakuin. Dia harus ngelakuin proses pemeriksaan. Kalau tidak, bahkan di Permendikbud ini tuh bisa diberi sanksi gitu. Jadi regulasi yang sudah bagus, tapi mungkin penerapannya ini yang belum dipahami sepenuhnya juga oleh sekolah. Sehingga sekolah akhirnya tidak menjadi tempat yang aman atau tidak menjadi tempat juga bagi anak ini bisa mengadu dan menyelesaikan kasusnya ya. Jadi akhirnya dia tidak pulih
tapi dia terus mengalami stres, terus luka batin ini terus ada dalam tubuhnya. Nah, sampai pada titik ekstrim seperti yang dilakukan sekarang. Oke, baik, kita sepakat bahwa anak yang berkonflik dengan hukum ini juga merupakan korban karena tentu masih harus dilakukan pengawasan. Saya ingin ke Prof. Adrianus. Prof, apakah kemudian dengan apa yang terjadi di SMAN 72 Jakarta menunjukkan deteksi dini persoalan terhadap anak-anak kita ini masih kurang karena anak-anak kita justru bahkan bisa melakukan aktivitas ekstrim seperti meledakkan bom di dalam sekolah? Jadi saya tidak sepakat ya terhadap hasil rilis Polda yang mengatakan bahwa si ABH ini itu tidak memiliki kaitan dengan kelompok teror manapun. Dan kesannya bahwa kalau dia tidak memiliki kaitan lalu gitu. Lalu persoalan menjadi lebih kurang serius. Jangan lupa bahwa yang hari ini anak-anak, maka 5-10 tahun ke depan dia menjadi orang dewasa. Yang hari ini adalah satu sensasi bagi dia, maka 5-10 tahun lagi akan jadi value, akan menjadi direction dia dalam rangka berperilaku. Maka saya kira dalam hal ini tidak bisa kemudian kita pandang enteng ya, apalagi kalau kemudian juga kita menduga ABH ini bukan sendiri dalam arti bahwa kemungkinan ada anak-anak lain yang memiliki situasi kurang lebih sama, punya imajinasi yang liar gitu ya, tambah lagi kemudian kena bully, maka jadilah dia kemudian pribadi yang ketika meledak lalu menjadi tak terkontrol seperti dikatakan oleh Bu Retno. Nah, apakah ada 1, 2 atau lebih, itulah nanti yang akan menjadi bom waktu bagi kita. Maka saya kira menjadi penting bagi kita untuk menseriusi hal ini. Pertama-tama mulai dulu dari apa yang menjadi imajinasi dia, yakni pemikiran-pemikiran tentang ekstrem kanan, di mana harus kita akui secara jujur loh teman-teman sekalian, bahwa kita sebagai masyarakat, sebagai kalangan intelektual juga tidak terlalu cukup punya pengetahuan sebetulnya tentang ekstrem kanan ini. Ya, kita lebih banyak punya pengetahuan tentang ekstrem kiri gitu ya daripada ekstrem kanan, dan ketika kemudian malah anak-anak yang mendalaminya, sayangnya kemudian yang dia dalami hanya hal-hal yang terkait dengan kekerasannya saja. Tapi kalau kemudian lalu anak-anak ini berkesempatan untuk melihat value-nya, melihat value tentang bahwa orang ini beda loh secara ras, orang ini bisa dibeda-bedakan loh terkait dengan background dia. Orang ini bisa dianggap musuh loh kalau terkait dengan pemahaman atau agamanya. Maka bayangkan akan menjadi beban betul bagi kita sebagai masyarakat ketika ada anak-anak muda seperti ini, ya kan? Jadi saya kira apa yang dikatakan Mas itu relevan sekali. Kita tidak boleh memandang enteng hal ini sebab tadi ada kemungkinan hal ini juga dikembangkan oleh banyak anak-anak muda lain. Demikian. Oke, itu yang kemudian harus diantisipasi oleh polisi dan didalami. Saya ingin ke Pak Kawian lagi. Pak Kawian, bahwa apakah KPAI memiliki informasi, Pak? Karena kan ABH ini disebut bahwa merasa sendiri, kemudian memiliki dendam. Apa yang sesungguhnya terjadi yang dialami oleh anak berkonflik dengan hukum ini khususnya di sekolah, Pak? Ya, tadi sudah disinggung oleh Bu Retno ya mengenai pengawasan orang tua, pengawasan sekolah ya, kemudian juga kedekatan orang tua, kedekatan guru-guru di sekolah itu kan penting sekali. Secara fisik maupun secara batin, anak itu saya menduga bahwa tidak ada komunikasi yang efektif dengan orang tua dan juga dengan sekolah. Kalau ada komunikasi yang efektif, pasti anak tadi akan menyampaikan masalah-masalah yang dihadapinya, baik kepada orang tua maupun kepada sekolah gitu. Artinya ada potensi perundungan, Pak? Bisa saja terjadi ya, bisa saja terjadi ya. Jadi situasi yang ada pada anak tersebut, pada ABH tersebut diperparah ya, ditambah lagi dengan koneksi dia dengan media sosial, konten-konten cyber yang seperti disampaikan oleh kepolisian, dia sering nonton aksi kekerasan, pembunuhan, ya bahkan juga suka melihat orang sudah dalam kondisi meninggal. Itu kan sesuatu yang sebenarnya konten yang sangat negatif yang tidak boleh dikonsumsi oleh anak-anak itu. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita bahwa sudah saatnya kita melakukan proteksi anak-anak kita dari konten-konten cyber yang merusak anak kita sendiri. Itu juga menunjukkan bahwa dampak negatif dari konten cyber, konten digital itu bukan hanya
berpengaruh negatif, bukan hanya merugikan anak sendiri, tetapi seperti yang terjadi di SMA 272 itu mengakibatkan sekian puluh orang terluka, luka fisik, ya, luka emosi, psikologi, dan sebagainya. Baik, sejauh apa konten negatif di media sosial ini berpengaruh terhadap anak? Saya ingin Prof. Adrianus menjawab, tapi usai jeda tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Baru aja menang. Dialog terkait dengan ledakan di SMA 72 Jakarta kami lanjutkan, saudara. Saya ingin ke Prof. Adrianus. Prof, sejauh apa konten negatif di media sosial berpengaruh terhadap anak? Apakah ini juga bisa dikategorikan termasuk terkait dengan paparan radikalisme? Pada dasarnya sama ya. Tentu kita tidak bisa menghalangi, paling tidak pada saat rejim satu negara itu bebas ya, akun-akun atau postingan apapun. Ya, nah yang kemudian perlu kita jaga adalah kesiapan ya dari pihak-pihak yang menikmati atau yang terpapar dengan posting-posting tersebut. Jadi dengan kata lain, arahnya dibalik. Kita tidak bisa sebagai negara demokratis, negara bebas, negara liberal ya, lalu kemudian melakukan satu rejim yang kemudian menghalangi postingan tertentu, nanti malah kita repot dengan membuat aneka macam regulasi tentang apa yang boleh dan tidak boleh. Tapi kita perlu memperkuat ya, mengadakan resiliensi terhadap dalam hal ini anak-anak kita untuk kemudian bisa mengadakan semacam seleksi dalam dirinya tentang apa yang berguna bagi dia atau tidak. Nah, jangan lupa bahwa ada saja anak-anak yang memiliki kemampuan tertentu yang lalu kemudian menganggap bahwa apa yang bagi beberapa anak itu dianggap hebat, bagi anak ini tidak, dan dia kemudian lalu firm dengan menikmati akun-akun yang positif. Jadi sekali lagi, menurut saya arah kita adalah tadi yang dikatakan oleh Bu Retno, memperkuat diri anak-anak ya melalui kerjasama dengan guru, orang tua, dan yang lain-lain, daripada mempermasalahkan soal media sosial, apalagi yang dalam hal ini memiliki hukumnya sendiri ya, di mana kita kemudian susah sekali untuk mencampurinya. Demikian, Mas. Oke, saya ingin ke Bu Retno selaku pemerhati anak dan juga pendidikan. Apa yang kemudian dapat dilakukan oleh sekolah ataupun keluarga untuk melakukan deteksi dini atau antisipasi agar peristiwa serupa tidak kembali terulang, Bu Retno? Ya, pertama terkait dengan anak-anak ya, saya rasa ini kan masih PJJ. Nanti ketika PTM, maka di hari pertama PTM itu harusnya siap dengan psikososial dulu. Ini kita harus mendeteksi dulu dampak bagi anak-anak dan apakah dibutuhkan pemulihan melalui terapi. Anak mana saja, karena kemungkinan meniru itu sangat besar untuk anak-anak lain yang mungkin juga memiliki luka batin yang sama. Yang kedua, menurut saya adalah guru-guru sekolah harus pertama melatih guru-guru ya, ini bisa kerjasama dengan Dinas Pemuda Perlindungan Anak untuk belajar mendeteksi ya tanda-tanda anak itu mengalami stres, depresi. Ini kan udah depresi sebenarnya ya kategorinya, karena udah menyakiti orang lain itu atau menyakiti diri sendiri udah jatuh depresi. Kemudian yang guru-guru yang harus punya kemampuan mendeteksi berikutnya adalah orang tua. Maka kelas parenting itu menurut saya menjadi penting. Secara berkala dilakukan ya, terutama untuk sekolah ini, dan harusnya ini menjadi pilot project gitu loh. Penanganan atau pencegahan kekerasan gitu ya, sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu Permendikbudristek 46 tahun 2023. Di sini menurut saya menjadi satu PR di mana orang tua juga harusnya ngerti ilmu parenting dan bagaimana kemudian mengenali juga tanda-tanda anaknya mengalami stres, depresi, atau anak-anaknya yang sudah punya tanda-tanda melakukan satu kegiatan ekstrim yang mengarah pada bentuk tindak pidana gitu. Jadi pengabaian terhadap tanda-tanda itu ini yang kemudian akan berdampak buruk seperti kasus ini ya. Jadi ini menurut saya harus menjadi pembelajaran bersama dan sekolah ini harus menjadi pilot project dalam penanganan itu kelak. Bisa dibangun sebuah sistem sekolah amannya itu. Nah itu sih kalau menurut saya PR banget ya. Dan Pemprov DKI harusnya memang mendukung ini, dan tidak hanya Dinas Pendidikan yang terlibat, tapi dinas-dinas terkait ini penting terlibat untuk sama-sama membangun sekolah aman. Oke, bahwa langkah konkret pada saat pembelajaran tatap muka kembali dimulai ini harus dilakukan. Saya ingin ke Pak Kawian, bagaimana kemudian KPAI menciptakan rasa aman bagi anak, Pak Kawian, khususnya ketika nanti anak-anak sudah kembali bersekolah secara langsung? Itu kita sudah memiliki peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang
tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak. Nah, di situ ada berbagai, ini kalau kita bicara mengenai anak ya, kesiap anak, di situ ada berbagai kewajiban PSE termasuk pembatasan usia, verifikasi orang tua kalau anak ingin punya akun media sendiri. Kemudian yang juga penting adalah ada kewajiban atau tanggung jawab PSE atau penyelenggara platform media sosial untuk melakukan edukasi dan pemberdayaan ekosistem digital kepada anak, kepada orang tua, dan kepada sekolah. Oke, kaitannya ya, dengan silakan. tadi bahwa itu karena dampak digital itu kan cukup banyak anak-anak yang berinteraksi di dunia digital itu tanpa pengawasan, tanpa bimbingan ya dari orang tua. Karena juga banyak orang tua yang tidak memiliki kapasitas untuk menjadi pembimbing, untuk menjadi pengawas, sehingga ya lebih banyak menyerahkan kepada. Nah, kalau tugas itu sudah dilaksanakan, orang tua, guru, dan juga siswa diberi pemahaman mengenai fungsi internet apa, fungsi media sosial apa, bagaimana menghindari hal-hal yang negatif, maka saya kira itu akan menjadi solusi anak-anak sampai terpapar pada hal-hal yang sangat negatif dan kriminal. Baik, saya ingin ke Prof. Adrianus, singkat saja Prof, ketika konten negatif ini bisa menjadi jembatan masuk bagi paparan radikalisme, apa yang kemudian harus dilakukan pemerintah dan juga aparat penegak hukum kita? Ya, kalau penegak hukum tentu pendekatannya formil material ya. Jadi sepanjang satu tindak pidana, satu perbuatan sudah masuk pada ranah pidana, maka beres tuh ya, terlepas dari siapapun yang melakukannya, maka lalu sudah bisa dikatakan sebagai melanggar pidana dan lalu kemudian diadakan proses lidik-sidik. Nah, tapi kan lalu menjadi begitu dingin ya kalau melihat bahwa ternyata pelakunya adalah anak-anak gitu ya. Jadi saya kira pendekatan hukum seyogianya terakhir ya. Ya pada kasus ini karena memang sudah demikian serius ya terpaksa harus di-ABH-kan. Tapi andaikan saja dalam hal ini negara berinteraksi dengan anak-anak seperti ini pada saat yang lain, pada saat belum terjadi kekerasan, maka tentu ya harus ada satu langkah yang bersifat at all cost ya, segala cara harus dilakukan untuk supaya kemudian kita bisa menyelamatkan anak-anak seperti ini agar tidak kemudian destruktif bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Saya kira itu saja dari suggestion dari saya agar kita sensitif pada semua perkembangan anak ya. Terutama pada konteks ketika dia terpapar dengan akun-akun media sosial yang negatif, hal mana kemudian lalu menjadi tersembunyi dan pada saat nanti kemudian overt lalu kemudian bisa berkembang, bisa menjadi suatu perilaku yang tidak kita harapkan. Begitu. Baik. Terima kasih Komisioner KPAI Pak Kawian, kemudian juga ada pemerhati anak dan pendidikan Bu Retno Listiarti dan juga ada kriminolog FISIP UI Prof. Adrianus Milela telah bergabung di Kompas Petang. Saudara, Kompas Petang akan kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Seorang pekerja taman air mancur di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu siang ditemukan meninggal. Korban diduga tersetrum saat akan memompa genangan air. Istri dan anak korban yang datang ke lokasi tak kuasa menahan tangis saat melihat kondisi korban. Jenazah pertama kali ditemukan rekan korban saat memeriksa paralon pembuangan air. Melihat pintu area bak kontrol terbuka, rekan korban memanggilnya. Namun tak ada jawaban hingga menemukan korban sudah tak sadarkan diri. Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Aswar. Keluarganya. Informasi tadi menutup Kompas Petang hari ini. Saya Sidi Permadi. Dan saya Dipo Nurbahagia. Terima kasih. Sampai jumpa.